di lingkungan kampus yang seharusnya menjadi tempat buat menimba ilmu, belajar ya, buat generasi muda kita berkembang, haruslah menjadi areal atau zona yang aman gitu. Dan ya bener ya sih, maksudnya betul. Trauma yang dialami oleh penyintas itu tidak semudah hilang ya, gitu. Maksudnya akan tetap ada di diri mereka mungkin. Apa yang ada di benak Anda ketika melihat kasus kekerasan seksual? Hal yang biasakah? Atau menjadi fenomena buruk yang terus-menerus terjadi? Apakah ada solusi yang bisa menghilangkan fenomena tersebut? Film Penyalin Cahaya membahas topik yang sangat relevan dalam masyarakat saat ini, yaitu praduga tak bersalah dalam kasus pelecehan seksual. Meskipun film ini berkisah tentang isu serius, cara ceritanya disampaikan dengan sangat mendalam dan penuh makna. Film berdurasi 130 menit karya Weregas Banuteja yang sekaligus ini merupakan debutnya sebagai sutradara di film panjang. Film yang diproduksi oleh Rekata Studio dan Kania Pictures ini mendapatkan 16 nominasi dan memenangkan 12 penghargaan dalam acara Festival Film Indonesia tahun 2021. Dan selain itu, film ini juga memenangi penghargaan-penghargaan lain seperti di Piala Maya, Festival Film Tempo, Festival Film Art Indonesia, bahkan film ini mendapat nominasi New Cannes Awards Best Film di Busan International Film Festival. Film yang dibintangi oleh aktor-aktor muda berbakat seperti Shenina Syawalita Cinamon, Lutesya, dan Chiko Kurniawan, dipadukan dengan aktor kawakan macam Lukman Sardi, dan salah satu yang jadi menarik gitu di film ini, Adipati Dolken yang biasanya menjadi pemeran utama, di sini hanya menjadi cameo saja. Chapter 1, Suryani yang harus kehilangan beasiswanya. Cerita film ini berfokus pada karakter utama, Sur, yang diperankan oleh Shenina Cinamon. Ia merupakan mahasiswa semester akhir di sebuah kampus di sebuah kota metropolitan gitu. Tempatnya tidak diperlihatkan dengan jelas gitu daerahnya di mana, cuman visual ini menggambarkan bahwa ini kota metropolitan yang padat akan penduduk gitu. Ya seperti Jakarta, Bekasi, Depok, dan sekitarnya gitu. Suryani ini merupakan anggota teater di kampus tersebut dan pada saat itu ia mengalami malam yang hidupnya berubah setelah pesta perayaan kemenangan teater Matahari. Ia merasa sebuah foto yang tidak pantas muncul di akun media sosialnya secara tidak sadar. Akan tapi itu terjadi dan status beasiswanya terancam hilang. Kamu ini kerap acap kali atau gemar pergi ke diskotik? Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan Suryani ini? Sur dikeluarkan dari rumahnya dan harus tinggal sementara dengan sahabatnya yaitu Amin, yang juga ia bekerja sebagai tukang fotokopi di kampus mereka. Sur yakin bahwa dia menjadi korban jebakan dari rekan teaternya yaitu Tarik dan mencoba mengumpulkan bukti pelecehan yang menimpa dirinya untuk mencari keadilan. Di film ini tuh pemilihan castingnya cocok banget gitu. Shenina jadi ya mahasiswa berprestasi itu cocok banget gitu. Actingnya juga keren banget. Dan salah satu adegan yang sangat bagus gitu. Jadi Suryani ini nggak pernah nangis, walaupun diterpa dengan banyak cobaan dan ujian gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita ini harus terus maju gitu mencari keadilan. Kemudian juga ada fotokopi. Jadi dunia fotokopi sangat dekat dengan mahasiswa gitu. Jadi relate banget lah sama kita sebagai mahasiswa gitu. Siapa sih di sini mahasiswa yang nggak pernah ke fotokopi gitu? Chapter 2, Perpeloncoan dan makna fogging. Perpeloncoan merupakan hal yang tidak asing bagi mahasiswa. Beberapa ketakutan-ketakutan ini menyindir tentang perpeloncoan yang dilakukan oleh senioritas. Secara tidak langsung, film ini menyindir hal yang tidak asing untuk kehidupan dunia perkuliahan di Indonesia. Terlihat di film ini, banyak adegan-adegan fogging yang berulang-ulang. Fogging ini seolah-olah menghilangkan suatu sistem, menghilangkan suatu kasus yang telah terjadi gitu. Jadi dalam filmnya juga berulang-ulang itu disebutkan bahwa ketika selesai fogging, dalam speaker dia bilang bahwa menutup, menguras, mengubur, dan itu ditayangkan berkali-kali gitu dalam film tersebut. Ini artinya bahwa pada akhirnya ya udah tertutup, terkuras, dan terkubur begitu aja gitu. Nah, kemudian ada adegan yang Suryani gitu disuruh minta maaf yang sama sekali tidak ia lakukan di konsep filmnya ini, di visualnya ini. Secara tidak langsung ketika dia minta maaf gitu, zoom in secara pelan-pelan, zoom in, itu tuh menyimpulkan bahwa memperlihatkan emosional si korban gitu. Itu keren banget. Chapter 3, film yang menceritakan pembuatan film itu sendiri. Sungguh ironis ya film ini. Film yang banjir dengan penghargaan, film yang mendapatkan banyak apresiasi gitu dengan mengangkat isu-isu sensitif gitu.
Akan tapi film ini ketika setelah selesai rilis, ada nama yang tidak dicantumkan dalam kredit film ini dan menimbulkan pertanyaan gitu, kenapa? Pada akhirnya, Ganinga Pictures dan Rekata Studio memberikan pernyataan resmi dalam Instagramnya bahwa ia tidak membenarkan, mengutuk, dan telah dikeluarkan dalam kru film, akan tetapi ia tidak menyebutkan nama pelaku dan menyebutkan dengan kata terlapor. Ini kan memunculkan pernyataan publik. Apakah film ini menceritakan ia sendiri? Jadi film ini yang menggambarkan perjuangan Sur untuk membuktikan dirinya dan menghadapi ketidakpercayaan masyarakat terhadapnya. Ini adalah tema yang relevan, terutama dalam era di mana praduga tak bersalah seringkali terabaikan. Film ini menghadirkan perasaan isolasi dan kesulitan yang dihadapi oleh korban pelecehan seksual, terutama saat mereka mencoba mencari dukungan dan keadilan. Selain membahas isu serius, film ini juga menggambarkan kekuatan keluarga dan persahabatan. Sur menemukan dukungan dari ibunya dan beberapa orang di sekitarnya yang memahami situasinya gitu. Jadi hal ini menggarisbawahi pentingnya memiliki orang-orang yang mempercayai dan mendukung kita ketika kita menghadapi kesulitan. Secara keseluruhan, Nyalin Cahaya adalah film yang menggugah pikiran kita dan menghadirkan isu-isu sosial. Film ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mendengarkan dan mendukung korban pelecehan seksual, serta menyoroti betapa sulitnya bagi mereka untuk mendapatkan keadilan. Di endingnya, semua yang terlibat dalam film itu ke kampus, kemudian fotokopi si Amin ini dibawa ke atas, kemudian disebar-sebar gitu si fotokopinya. Ini tuh menandakan bahwa kasus-kasus di Indonesia ini pada akhirnya hanya tersebar viral saja gitu. Contoh di Twitter, istilahnya mah ya di retweet oleh banyak orang gitu. Tidak ada kejelasan yang serius gitu, tidak ada undang-undang yang melindungi si korban gitu. Jadi pada akhirnya ya hanya hukum-hukuman sosial saja. Kekerasan seksual itu menjadi tanggung jawab kita dan bukan hanya korban.